Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bersama Pak Guru kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik yang ada di kelas 2. Hari ini kita akan belajar di tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di tempat bermain, pembelajaran yang ke-1. Jadi kita sudah masuk subtema 2 anak-anak. Kalau anak-anak belum melihat pembelajaran di tema 1, anak-anak bisa melihat pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 6 di YouTube Pak Guru. Mari kita simak pembelajarannya. Oke? Perhatikan gambar ini anak-anak. Apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-temannya? Iya, mereka sedang bermain. Ada yang bermain ayunan, ada bermain sudamanda, ada yang bermain kelereng, sepak bola, layang-layang. Pernahkah anak-anak bermain seperti anak-anak dengan teman-teman kalian? Bagaimana perasaan kalian? Pasti senang ya anak-anak ya? Nah, di sini Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak teman yang lain yang lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada saat libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Kita lihat selanjutnya. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun tadi? Ya, bermain dengan rukun. Nah, di sini Pak Guru punya gambar. Coba yuk kita beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun saat bermain. Kita lihat gambar yang paling atas anak-anak. Nah, di gambar ini apakah menunjukkan sikap rukun saat bermain? Iya, ini menunjukkan sikap rukun, berarti kita beri tanda centang. Lalu yang kedua, gambar ini bermain sepak bola. Tapi lihat di sini, ada yang bertengkar. Apakah ini menunjukkan sikap rukun? Tentunya tidak, anak-anak. Nah, gambar yang ketiga, bermain ayunan dengan teman. Nah, di sini kelihatan sangat senang ya, Siti dan Lani. Apakah ini mencerminkan sikap hidup rukun? Ya, berarti ini kita centang. Kalau yang ini nih, berebut mainan. Apakah mencerminkan sikap hidup rukun? Tentunya tidak. Lalu di sini, ada teman yang jatuh malah ditertawakan. Itu juga tidak menunjukkan sikap rukun dengan teman bermain. Apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Pasti sering ya anak-anak. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Apakah sikap kalian curang atau sikap kalian rukun, saling menghargai, saling menyayangi, saling membantu? Nah, hendaknya anak-anak harus saling menghargai, saling membantu, tetap rukun, ya. Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Tentunya kalau tidak rukun, tidak bisa bermain dengan teman anak-anak. Masya Allah. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin berkata, "Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Edo menjawab, "Ayo Din, kita ajak teman yang lain." Udin, "Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan." Lalu Edo menjawab, "Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Dan sepedaku bocor." Lalu Udin menjawab, "Tidak apa-apa Do. Ayo aku bonceng naik sepedaku." Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Nah, di sini ada percakapan Udin dan Edo. Udin mengajak Edo bermain kelereng di lapangan. Jadi Edo diajak oleh Udin untuk bermain. Nah, Edo juga mau mengajak teman-temannya.
Karena semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Edo akan pergi ke lapangan tetapi ban sepedanya bocor. Dan Udin mengajak Edo untuk membonceng sepedanya. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Nah, dalam kalimat ajakan biasanya itu ada kata ayo, mari, itu ada dalam kalimat ajakan. Jika kita menulis kalimat ajakan, harus diakhiri tanda seru. Tanda seru kayak ini anak-anak, kayak pentung. Jadi kalau menulis kalimat ajakan, di akhir kalimatnya harus diakhiri tanda seru. Kalimat ajakan yang ada dalam percakapan tadi, kita mau cari tahu anak-anak, dalam percakapan Udin dan Edo tadi ada kalimat ajakan. Kalian harus tahu bahwa kalimat ajakan itu ada kata ayo atau mari, lalu diakhiri dengan tanda seru. Nah, kita mau cari nih, di percakapan ini ada berapa ya kalimat ajakannya? Yang pertama, kira-kira anak-anak menemukan di mana kan ya? Nah, ini yang pertama. Ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, berikutnya ada, ayo Din, kita ajak teman-teman yang lain. Ini juga kalimat ajakan. Setelah itu, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, di sini adalah kalimat ajakan. Karena ada apa? Ada kata ayo. Nah, ketika kamu mengajak teman bermain ada kata ayo, berarti anak-anak sudah mengucapkan kalimat ajakan, ya. Amati gambar di bawah ini. Nah, kita amati dulu. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, ini ada 3 gambar, kita disuruh mengurutkan anak-anak sehingga membentuk sebuah cerita. Kira-kira yang nomor 1 urutan gambarnya yang mana? Ayo, gambar pertama, kedua, atau ketiga ini? Kalau kita lihat percakapannya, yang gambar pertama itu setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, di sini juga ada kalimat ajakannya. Mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Lalu yang gambar berikutnya adalah mereka bermain kelereng. Lalu gambar yang terakhir ada percakapannya. Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, ini ada kata ajakan dari Udin mengajak si Made. Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Nah, kalau kira-kira kalau diurutkan yang mana yang pertama? Ya, yang pertama adalah gambar yang pertama sendiri. Lalu setelah itu gambar yang mana kalau dibuat cerita? Apakah langsung merapikan tempatnya bermainnya? Tidak. Mereka pasti masih bermain dulu kan? Berarti urutan yang kedua, gambar yang kedua. Dan urutan yang ketiga, gambar ini. Kalau disusun ceritanya Udin mengajak Edo dan bermain kelereng. Lalu mereka bermain kelereng di gambar kedua. Setelah selesai bermain kelereng, mereka merapikan tempat untuk menjaga kebersihan. Nah, ini kalau diurutkan seperti itu anak-anak. Di lapangan, teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Nah, anak-anak tahu ini permainan apa ya? Mereka sedang bermain layang-layang. Perhatikan gambar gerakan-gerakan anak bermain tersebut. Akan gerakan bermain dengan tangan. Gerakan tangan kita mungkinnya saat menarik
layang-layang itu menggunakan gerakan tangan. Lalu gerakan kaki ketika kita melangkah. Mungkin kita juga melakukan gerakan kepala. Nah, gerakan anak bermain dengan tangan, dengan kaki, dengan kepala itu bisa dijadikan sebuah tarian. Karena dalam tarian kita menggunakan tubuh kita untuk melakukan gerakan, diantaranya tangan, kaki, dan kepala. Jadi anak-anak bisa melihat, bisa dibuat dari kegiatan sehari-hari kita. Dari bermain di saat kita buat tarian. Contohnya, tarian Sudamanda, ada tarian cublak-cublak suweng. Karena apa itu? Kita bermain cublak-cublak suweng juga bisa dibuat tari. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Nah, ini ada kelereng Udin jumlahnya 115. Kalau 115 dibuat kubus satuan, maka gambarnya seperti ini anak-anak. Ya, ada 1 seratusan, 1 kubus puluhan, dan 5 kubus satuan. Sedangkan kelereng Edo jumlahnya 124. Berarti kubus ratusannya ada 1. Kubus puluhannya ada 2. Dan kubus satuannya ada 4. Perhatikan puluhannya. Nah, sekarang kita lihat puluhannya. Kalau Udin 10, kalau Edo 20. Maka 10 itu kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak adalah kubus berapa? Apa kubus 10 atau 20? Ya, kubus 20. Jadi kelereng Udin itu lebih banyak atau kurang dari kelereng Edo? Jawabnya lebih sedikit. Ya, kurang dari kelereng Edo. Jadi kelereng Udin itu lebih sedikit dari kelerengnya si Edo. Jadi yang lebih banyak adalah kelerengnya si Edo. Berilah tanda centang untuk untuk yang lebih banyak. Di sini ada 2 kotak nih yang isinya adalah kubus satuan. Kita lihat kotak yang pertama. Ada 2 kubus ratuan. Lalu ada 3 kubus puluhan dan ada 2 kubus satuan. Jika dijumlahkan maka akan seperti anak-anak. 200 ditambah 30 ditambah 2. Kita lihat untuk gambar berikutnya. Ada 1 kubus ratusan. Ada 4 kubus puluhan dan ada 6 kubus satuan. Jika dibuatkan penjumlahnya maka jumlahnya seperti ini. Lalu kita bandingkan mana yang lebih banyak anak-anak. Yang gambar kubus yang depan atau yang belakang. Ya, seharusnya kumpulan benda yang lebih banyak adalah kubus yang depan. Karena totalnya sudah kita lihat dari ratusannya saja. Yang depan itu ada 2, berarti 200. Yang belakang hanya 1, berarti cuma 100. Jadi yang lebih banyak adalah benda kubus yang di depan. Kita lihat berikutnya. Sama, beri tanda centang untuk kumpulan yang lebih banyak. Sekarang gambar yang pertama. Ada 1 kubus ratusan, 4 kubus puluhan, dan ada 8 kubus satuan. Maka jika dibuat penjumlahnya seperti ini. Lalu kita lihat di kubus yang kedua. Ada 3 kubus ratusan. Ada 1 kubus puluhan dan ada 6 kubus satuan. Maka dibuat penjumlahan akan seperti ini. Nah, menurut anak-anak mana kumpulan benda yang lebih banyak? Yang kumpulan pertama atau yang kedua? Ya, pasti kubus di belakang. Karena di depan cuma 1.
Di yang kedua ada 3, sehingga nilainya ada 300. Sehingga akan lebih banyak. Soal berikutnya. Nah, di sini ada kelereng nih yang dibungkus plastik. Satu plastik itu isinya 10. Nah, di sini ada 10 kantong plastik. Setiap plastiknya ada 10 kelereng. Maka 10 kantong plastik ini ada nilainya 100, sedangkan ini setiap kantongnya ada 10 dan ada 8 kantong, berarti nilainya 80 dan kelereng satuannya ada 3. Jadi kalau dibuat penjumlahan adalah 100 ditambah 80 ditambah 3. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Ya. 1 kantong kelereng isinya 10. Ini ada 10 kelereng. 10 kantong kelereng berarti nilainya 100. Ini ada 6 kantong kelereng, berarti nilainya 60. Sedangkan untuk kelereng satuannya ada 7. Maka bentuk penjumlahnya adalah 100 ditambah 60 ditambah 7. Maka mana yang kelerengnya lebih banyak? Gambar yang atas atau gambar yang bawah? Ya, kalau kita lihat ratusannya sama-sama 100. Kita lihat puluhannya sekarang. 80 dan 60. Maka yang lebih banyak adalah 80. Jadi banyaknya kelereng yang lebih banyak itu adalah gambar yang atas. Membandingkan bilangan. Nah, anak-anak, kita akan belajar membandingkan bilangan. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka yang ratusannya dulu. Lalu baru kita lihat puluhannya dan satuannya. Kalau nantinya ratusannya, maka yang dilihat adalah urutannya. Kalau ratusan dan puluhannya sama, maka yang dilihat adalah satuannya. Nah, kita lihat ini anak-anak contohnya. Pak Guru mempunyai 2 bilangan, yaitu 568 dan 421. Maka kita lihat dulu ratusannya. Yang depan angka ratusannya adalah angka 5. Berarti nilainya 500. Sedangkan bilangan yang belakang angka ratusannya adalah angka 4. Nah, karena angka 5 lebih dari angka 4, nilainya lebih banyak, maka kalimat perbandingannya adalah 568 itu lebih dari 421. Ini kita membandingannya dari ratusannya dulu, dari depan dulu, bukan dari satuannya. Berikut, lalu bagaimana jika angka ratusannya sama? Nah, jika angka ratusannya sama, maka kita bandingkan angka yang kedua, yaitu puluhannya. Nah, contohnya ini anak-anak. Pak Guru punya 2 bilangan, yaitu 671 dan 682. Kita lihat angka ratusannya, sama-sama 6. Jadi tidak bisa dibandingkan karena sama. Setelah itu kita lihat puluhannya. Yang depan, angka bilangan depan ini ada puluhannya adalah 7. Ya, jadi angka puluhannya ada angka 7. Disebut juga 70. Lalu bilangan yang belakang angka puluhannya adalah angka 8. Sekarang kita bandingkan 7 dan 8. 7 itu lebih dari atau kurang dari 8. Nah, karena angka ratusannya sama, maka kita bandingkan puluhannya. Angka 7 kurang dari 8. Maka kalimat perbandingannya adalah 671 itu kurang dari 682. Lalu bagaimana ini jika angka ratusan dan puluhannya sama?
Jika angka ratusan dan puluhan sama, maka kita bandingkan angka satuannya. Nah, di sini contoh anak-anak. Ada 917 dan 913. Kita lihat ratusannya sama-sama 9. Angka puluhannya sama-sama 1. Ya. Lalu kita harus membandingkan angka satuannya. Yang depan angka satuannya adalah angka 7, yang belakang angka satuannya adalah angka 3. Maka karena angka ratusan dan puluhnya sama, kita bandingkan satuannya. Angka 7 itu lebih dari 3. Maka kalimat perbandingannya adalah 917 itu lebih dari 913. Tulislah lebih dari, kurang dari, atau sama banyak dari gambar-gambar berikut. Nah, di sini ada 2 kumpulan buku yang sama banyak ya. Yaitu kumpulan buku A dan kumpulan buku B. Ini tidak sama banyak. Kita mau cari tahu nih berapa kumpulannya dulu ya. Lalu kita nanti terus perbandingannya. Kita yang lihat yang A dulu. Yang A itu ada ratusannya. Ini ada 10 tumpukan. Satu tumpukannya itu 10 buku. Kalau ada 10 berarti 100. Ini nilainya adalah 100. Ini ada 100. Jadi 300 ditambah puluhannya ada 3. Berarti ada 30. Lalu satuannya ada 7. Maka jika dibuat penjumlahan itu 300 ditambah 30 ditambah 7 sama dengan 337. Nah, sekarang kita kumpulan buku yang B. Kumpulan ratusannya ada 3 juga. Berarti 300. Kumpulan puluhannya ada 6. Maka puluhannya nanti 60. Kumpulan satuannya ada 6 juga. Maka jika ditulis 30 ditambah 6 sama dengan 366. Lalu kita bandingkannya nih. Tumpukan buku A titik-titik yang B. Apakah lebih dari atau kurang dari? Kalau kita lihat ratusannya sama. Kalau kita lihat puluhannya 30 dan 60. Berarti iya, kalimat perbandingannya adalah kurang dari. Ya, 337 itu kurang dari 366. Kita lanjutkan anak-anak. Sama nih. Sekarang ada kumpulan pensil. Kumpulan pensil A dan kumpulan pensil B. Kumpulan pensil A. Satu ikat itu ada 10. Kalau ini 10 ikat berarti ada 100. Ya, ini ratusannya 100. Sekarang puluhannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilainya 50. Satuannya ada 8. Berarti jika dijumlahkan 100 tambah 50 tambah 8 sama dengan 158. Lalu kita lihat yang kumpulan pensil yang B. Ini nilainya 100. Lalu puluhannya 50 juga. Satuannya ada 7. Nah, jadi 100 ditambah 50 ditambah 7 sama dengan 157. Nah, untuk kalimat perbandingannya bagaimana? Kita lihat dulu ratusannya. Sama-sama 100. Jadi kalau sama-sama 100 nggak bisa dibandingkan. Kita lihat puluhannya. Oh, sama-sama 50. Berarti tidak bisa dibandingkan juga. Lalu kita lihat satuannya. 8 dan 7. Maka kita bisa bandingkan dari satuannya. 8 itu lebih dari atau kurang dari 7. Ya, 8 itu lebih dari 7. Maka kalimat perbandingannya kumpulan pensil A lebih dari pensil B. Gitu anak-anak. Ya, itu tadi anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini.
pada pembelajaran tema 1 subtema 2 pembelajaran yang pertama. Itu tadi anak-anak, kami ucapkan terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kurang bisa dipahami, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.